Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan siklus pengeluaran, prosedur pemrosesan penggajian, dan aktiva tetap. Yang pertama, sistem penggajian manual. 1. Personalia. Departemen Personalia mempersiapkan dan menyerahkan formulir kegiatan persediaan kebagian fungsi penggajian. Kemudian produksi. Karyawan produksi menyiapkan 2 jenis kartu catatan waktu kerja, yaitu kartu pekerjaan dan kartu kerja. Yang ketiga, akuntansi biaya. Menggunakan kartu kerja untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke akun WIP. Kemudian penggajian. Departemen Penggajian menerima tarif pembayaran dan data pemotongan gaji dari Departemen Personalia dan data jam kerja dari Departemen Produksi. Kemudian Departemen Utang memeriksa kebenaran daftar gaji dan menyiapkan 2 salinan tanda terima pengeluaran kas sejumlah gaji tersebut. Yang keenam, pengeluaran kas. Manajer di bagian pengeluaran kas menerima cek-cek penggajian, memeriksanya, dan kemudian menandatanganinya, lalu mengirimnya ke pusat pembayaran untuk didistribusikan ke para karyawan. Kemudian yang ketujuh, buku besar umum. Menerima rangkuman distribusi tenaga kerja dari bagian akuntansi biaya dan tanda terima pengeluaran kas dari utang usaha. Selanjutnya, pengendali pengajian. Yang pertama, otorisasi transaksi. Formulir kegiatan Personalia memberikan pengendalian otorisasi yang penting dalam sistem pengajian. Dokumen ini penting untuk mencegah penipuan pengajian dengan mengidentifikasi karyawan yang diotorisasi. Bentuk penipuan yang umum dilakukan adalah menyerahkan kartu waktu karyawan yang tidak lagi bekerja di perusahaan. Formulir kegiatan Personalia memungkinkan Departemen Pengajian menyimpan daftar karyawan saat ini yang dibandingkan dengan kartu waktu. Berikutnya, pemisahan tugas. Fungsi penjagaan waktu harus dipisahkan dengan fungsi Personalia. Departemen Personalia memberikan informasi tarif pembayaran ke bagian pengajian untuk karyawan yang dibayar per jam. Kisaran tarif pembayaran dapat didasarkan pada pengalaman, klasifikasi pekerjaan, senioritas, dan kelebihan lainnya. Jika informasi ini disediakan langsung oleh Departemen Produksi, karyawan dapat mengubah informasi dan melakukan penipuan. Untuk mengendalikan hal ini, informasi tarif pembayaran harus datang dari sumber independen Departemen Personalia. Selanjutnya, supervisi. Wilayah lain yang berisiko adalah penjagaan waktu. Kadang-kadang karyawan memasukkan kartu untuk karyawan lain yang terlambat atau absen. Supervisor harus mengamati proses ini dan merekonsiliasikan kartu waktu dengan kehadiran aktual. Selanjutnya, catatan akuntansi. Jejak audit untuk pengajian meliputi dokumen-dokumen berikut. Yang pertama, kartu waktu, kartu kerja, dan bukti kas keluar. Yang kedua, informasi jurnal yang berasal dari rangkuman distribusi tenaga kerja dan daftar gaji. Yang ketiga, akun buku besar pembantu yang berisi catatan karyawan dan berbagai akun pengeluaran. Yang keempat, akun buku besar umum, pengendali pengajian, kas, dan akun dana gaji. Berikutnya, pengendalian akses. Aktiva yang berkaitan dengan sistem pengajian adalah tenaga kerja dan kas. Keduanya dapat disalahgunakan melalui akses yang tidak benar ke catatan akuntansi. Individu yang tidak jujur dapat memalsukan jumlah tenaga kerja melalui kartu waktu, sehingga dapat menggelapkan uang kas. Pengendalian atas akses ke dokumen, sumber, dan catatan dalam sistem pembayaran merupakan hal penting, seperti halnya dalam semua siklus pengeluaran. Berikutnya, verifikasi independen. Berikut ini adalah contoh-contoh pengendalian verifikasi independen dalam sistem pengajian. Yang pertama, verifikasi jam kerja. Sebelum mengirimkan kartu waktu ke bagian pengajian, supervisor harus memverifikasi keakuratan dan menandatanganinya. Yang kedua, pengurus pembayaran. Penggunaan pengurus pembayaran yang independen untuk mendistribusikan cek daripada supervisor membantu memverifikasi eksistensi para karyawan. Supervisor dapat terlibat
dalam penipuan pengajian dengan berpura-pura mendistribusikan cek pembayaran ke karyawan yang sebenarnya tidak ada. Yang ketiga, utang usaha. Staf administrasi utang usaha memverifikasi keakuratan daftar gaji sebelum membuat bukti kas keluar yang mentransfer dana ke akun dana gaji. Yang keempat, buku besar umum. Departemen Buku Besar Umum memverifikasi seluruh proses dengan merekonsiliasi rangkuman distribusi tenaga kerja dan bukti pengajian. Sistem pengkajian berbasis komputer. Yang pertama, otomatisasi sistem pengkajian menggunakan sistem batch. Implikasi pengendalian, sistem ini mengedepankan keakuratan akuntansi dan mengurangi kesalahan dalam menulis cek. Selain itu, sistem ini tidak secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, untuk banyak jenis organisasi, teknologi ini cukup memadai. Yang kedua, merekayasa ulang sistem pengkajian. A. Personalia. Departemen Personalia melakukan perubahan dalam file karyawan secara real time. B. Akuntansi biaya. Departemen Akuntansi biaya memasukkan data biaya kerja secara harian atau real time untuk menciptakan file pemanfaatan tenaga kerja. C. Penjagaan waktu. Ketika menerima kartu waktu yang sudah disetujui dari supervisor pada hari Minggu, Departemen Penjagaan Waktu membuat file kehadiran saat ini. Yang ke D, pemrosesan data. Yang ke E, implikasi pengendalian. Selanjutnya tentang sistem aktiva tetap. Aktiva tetap adalah properti, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam operasi bisnis. Item-item ini relatif permanen dan seringkali secara kolektif mencerminkan investasi keuangan terbesar perusahaan. Contoh dari aktiva tetap adalah tanah, gedung, perabotan, mesin, dan kendaraan bermotor. Sistem aktiva tetap perusahaan memproses transaksi yang berkaitan dengan akuisisi, pemeliharaan, dan penghapusan aktiva tetap. Tujuan spesifik dari sistem aktiva tetap adalah yang pertama, memproses akuisisi aktiva tetap ketika diperlukan dan sesuai dengan persetujuan dan prosedur manajemen formal. Yang kedua, mempertahankan catatan akuntansi yang memadai dari akuisisi, biaya, deskripsi, dan lokasi fisik aktiva di dalam organisasi. Yang ketiga, mempertahankan catatan depresiasi yang akurat untuk aktiva-aktiva yang dapat disusutkan sesuai dengan metode-metode yang wajar. Yang keempat, menyediakan informasi bagi pihak manajemen yang dapat membantu merencanakan investasi aktiva tetap di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, untuk mencatat penghapusan aktiva tetap dengan benar. Yang berikut tentang logika sistem aktiva tetap. Proses ini melibatkan 3 pekerjaan. Yang pertama, akuisisi aktiva, yang berikut pemeliharaan aktiva, dan yang terakhir penghapusan aktiva. Yang pertama tentang akuisisi aktiva. Akuisisi aktiva biasanya dimulai dari manajer departemen atau pengguna yang melihat kebutuhan untuk mendapatkan aktiva tetap yang baru. Prosedur otorisasi dan persetujuan yang terlibat dalam transaksi ini akan bergantung pada biaya aktiva tersebut. Dalam keputusan ini, manajer departemen seringkali memiliki otoritas umum untuk menyetujui pembelian aktiva tetap yang tidak mahal. Namun demikian, untuk pengeluaran modal di atas batas materialitas yang ditetapkan, manajer tersebut harus meminta persetujuan eksplisit. Yang kedua tentang pemeliharaan aktiva. Pemeliharaan aktiva melibatkan penyesuaian saldo akun buku besar pembantu aktiva ketika aktiva tersebut tidak termasuk tanah menyusut sepanjang waktu pemakaiannya. Beberapa metode depresiasi umum yang digunakan adalah garis lurus, jumlah digit tahun, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Metode depresiasi dan periode yang digunakan harus merefleksikan sedekat mungkin penurunan aktual kegunaan aktiva tersebut bagi perusahaan. Dan yang terakhir tentang penghapusan aktiva. Ketika aktiva mencapai titik akhir dari umur ekonominya atau ketika manajemen memutus untuk menghapusnya, aktiva tersebut harus dihapus dari buku besar pembantu aktiva tetap. Seperti transaksi lainnya, penghapusan suatu aktiva memerlukan persetujuan menurut prosedur yang berlaku. Pilihan penghapusan aktiva adalah menjual
membongkar, menyumbangkan, atau menghentikan penggunaan aktiva tersebut. Laporan penghapusan aktiva yang menjelaskan disposisi akhir dari aktiva dikirim ke Departemen Akuntansi Aktiva Tetap untuk mengotorisasi penghapusannya dari buku besar. Selanjutnya, sistem aktiva tetap berbasis komputer. Yang pertama, prosedur akuisisi. Prosedur dimulai ketika staf akuntansi AC tetap menerima laporan penerimaan dan bukti kas keluar. Staf itu menggunakan terminal komputer untuk membantu catatan aktiva tersebut dalam buku besar pembantu aktiva tetap. Yang kedua, pemeliharaan aktiva. Tugas khusus ini mencakup yang pertama, penghitungan depresiasi saat ini, yang kedua, pembaruan akumulasi depresiasi, dan file nilai buku dalam catatan buku besar pembantu. Yang ketiga, pembukuan total depresiasi ke akun buku besar umum yang dipengaruhi biaya depresiasi dan akumulasi depresiasi. Dan yang keempat, pencatatan transaksi depresiasi dengan menambahkan catatan ke file voucher jurnal. Poin yang ketiga, prosedur penghapusan. Ketika staf menghapus catatan dari buku besar pembantu aktiva tetap, sistem secara otomatis yang pertama membukukan dan membuat jurnal penyelesaian ke akun pengendali aktiva tetap tersebut dalam buku besar umum. Yang kedua, mencatat setiap laba atau rugi yang berkaitan dengan transaksi penghapusan. Yang ketiga, menyiapkan catatan voucher jurnal. Selanjutnya, pengendalian sistem aset tetap. Yang pertama, pengendalian otorisasi. Setiap transaksi harus dimulai dengan permintaan tertulis dari pengguna atau departemen. Yang kedua, pengendalian supervise. Para supervisor harus memastikan bahwa aktiva tetap yang digunakan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan praktik bisnis. Yang ketiga, pengendalian verifikasi independen. Secara berkala, auditor internal harus memeriksa akuisisi aktiva dan prosedur persetujuan untuk menentukan kelayakan faktor yang digunakan dalam analisis. Hal ini termasuk umur ekonomi, aktiva biaya keuangan, penghematan biaya yang ditawarkan karena membeli aktiva tersebut, tarif diskon yang digunakan, dan metode penganggaran modal yang digunakan dalam analisis. Demikian akhir presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua.